أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih banyak undangannya nih dari Majelis Madani ya. Masya Allah. Saya takutnya saya Majelis Madani ini salah undang gitu sama saya gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Masya Allah. Aman kok, aman. Aman. Kalau Ustadz Dudi Mutakin ini jurusannya dulu Usuluddin ya Ustadz ya. Betul. Nah, kalau saya Kristologi Ustadz. Jadi kelihatannya seperti sama, tapi mungkin kalau Ustadz Dudi nggak berani nyala-nyalain agama orang gitu ya Ustadz ya. Ya. Nah, pasti Ustadz Dudi dulu waktu belajar cuma banding-bandingin aja, tapi nggak berani yang ini bener, yang ini salah, salah. Nggak berani mungkin ya Ustadz Dudi ya. Nggak berani. Nggak berani. Kalau saya berani Ustadz. Loh iya, sekarang begini ya Ustadz ya. Ini buat teman-teman yang ada di majelis yang mulia ini, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali tadi seperti apa kata Ustadz Dudi, bahwa kita sebagai umat Islam, walaupun kita mayoritas di negara Republik Indonesia ini, tapi kadang-kadang kok rasanya kayak rasa minoritas gitu ya. Karena sering juga kita mendengar malah dari orang-orang Islam, dari pemuka-pemuka agama Islam malah kalian ya, yang mengatakan, ada yang berani mengatakan semua agama itu sama katanya. Nah, saya sebagai orang yang mencari, orang yang meneliti, ya sampai saya butuh waktu kurang lebih 7 tahun, mendengar perkataan seperti itu tuh saya kecewa berat sebenarnya. Kalau sama, lah kenapa mereka nggak semuanya masuk Islam aja? Gitu. Betul Ustaz? Betul, sepakat itu, juara. Nah, jadi kan setiap agama yang diakui di negara Republik Indonesia ini semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, ya kan? Haknya apa? Haknya itu adalah masing-masing agama punya hak untuk mengatakan bahwa agamanya yang dianut itu yang benar. Dia juga boleh menyalahkan agama yang lain. Seperti kita Islam, kita harus berani mengatakan bahwa agama Islam adalah yang benar buat kita orang Islam, ya. Buat kita orang Islam, agama yang lain salah. Agama yang lain juga punya hak yang sama untuk mengatakan agama mereka yang benar, agama lain termasuk Islam salah. Tetapi bukan berarti ketika kita mengatakan agama yang lain salah, bukan berarti kita harus bermusuhan ya dengan sesama anak bangsa. Bukan berarti kita harus membenci mereka gitu. Di dalam Islam seperti tadi kata Ustadz Dudi, bahwa kita sudah sangat-sangat bertoleransi kepada agama-agama yang lain. Mungkin kalau Islam tidak mengajarkan lakum dinukum waliyadin, mungkin di Indonesia tidak ada orang beragama selain Islam. Mungkin Indonesia sudah pecah-pecah menjadi negara kecil-kecil, begitu ya. Kita bisa mengetahui dari sejarah pembentukan negara kita sendiri, ketika orang-orang yang selain Islam, walaupun mereka ingin bergabung, tapi ingin mereka diakui dan dengan segala macam intrik menuju sebuah Pancasila yang akhirnya diterima oleh semua pihak, umat Islam sudah sangat-sangat legowo dan sudah sangat-sangat bertoleransi kepada sesama anak bangsa untuk menjadikan negara Republik Indonesia ini sebagai negara kesatuan. Buktinya kita tahu sendiri lah ya dalam sejarah. Jadi bukan berarti kalau kita mengatakan agama yang lain salah, terus kita harus membenci, harus berperang, harus berkelahi, harus bermusuhan, tidak. Tapi dalam ranah agama itu adalah ranah hak yang dijamin oleh negara di dalam undang-undang dasar ya.
1945 pasal 29 ayat 2 bahwa setiap warga negara diberikan hak yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka ketika kita mendengar mungkin seorang kiai yang mengatakan semua agama sama, saya sangat sedih. Kalau begitu dia menyangkal ayat yang sepenggal ayat yang tadi Ustadz Dudi sebutkan, inna dina indallahil Islam, kalau begitu ya. Maka itu saya berusaha untuk mengisyaratkan sebuah dakwah tauhid yang kita kenal, yaitu namanya dakwah kristologi. Ya, dakwah kristologi ini apa? Kristologi sendiri diambil dari kata Kristos atau Kristus yang kita kenal ya. Kita mengenal nama Yesus Kristus. Kristus itu adalah sebenarnya sama dengan Al-Masih. Ya, Kristus bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristos bahasa Yunani, Mesias dalam bahasa Ibrani, bahasa Indonesianya Al-Masih. Artinya mungkin semua kurang lebih sama, yaitu yang diurapi. Cuman mungkin dalam Islam kita sedikit berbeda. Al-Masih di sini artinya bukan orang yang diurapi, tapi mengusap gitu ya. Kita mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan untuk membangkitkan orang mati dengan cara mengusap. Tetapi apakah Kristus dan Mesias dalam Ibrani dan Kristen ini mempunyai paham yang sama? Ya, mungkin pahamnya kurang lebih sama, tapi konsepnya yang berbeda. Nah, nanti akan saya coba jelaskan apa perbedaan dari konsep Mesias atau Kristus atau Al-Masih di dalam Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, untuk berani kita mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, tentu saja kita memerlukan pemikiran, ya. Kita memerlukan pendalaman. Kita mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di majelis ini mungkin ya, mohon maaf sebelumnya, mungkin tumbuh besar dan dewasa menjadi orang Islam karena orang tuanya Islam. Tidak ada yang salah dengan itu, bahkan harus malah lebih bersyukur. Karena dari lahir sampai bapak ibu dewasa, bapak ibu tetap menjaga syahadat bapak ibu. Bapak ibu punya kesempatan yang sangat banyak untuk menumpuk pahala. Nah, kalau orang kayak saya, orang-orang yang baru masuk Islam, kita semuanya sudah bertahun-tahun menjadi orang kafir. Kita dikafirkan oleh orang tua kita. Kita cuma dikasih modal sama Allah Subhanahu wa taala apa? Dosa kita nol ketika kita sadar. Ya, mudah-mudahan saya hanya berharap bisa nyalip pahala-pahala Bapak Ibu ini di tikungan gitu ya. Kalau saya sih begitu pemikirannya. Tetapi saya juga sangat bersyukur kita yang baru menemukan Islam, kemudian kita memeluk Islam, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati iman yang paling tinggi, menikmati nikmat yang paling tinggi, yaitu iman Islam. Alhamdulillah. Baik, untuk masuk ke dalam materi kita, mungkin saya juga ada sedikit pendahuluan bahwa kita hidup bermasyarakat di negara Republik Indonesia ini tidak bisa dihindari, kita pasti akan berinteraksi dengan orang-orang yang berlainan agama. Ya, kalau tadi kita mendengar pemuka agama kita yang bisa mengatakan sesuatu yang berlainan dengan Quran, kita sudah prihatin. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang beragama lain, kita juga harus berhati-hati. Maksud saya, toleransi dalam Islam sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam hal akidah. Dalam toleransi beribadah, kita harus menunjukkan kepada setiap orang yang warga negara Indonesia yang mempunyai agama lain untuk tidak mengganggu ibadah mereka. Selama tempat ibadah mereka, misalnya, itu mempunyai izin yang sudah mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Tapi dalam hal toleransi akidah, kita tidak boleh tarik ulur, kita tidak boleh negosiasi ya dengan yang namanya akidah. Karena apa? Oke, kita menunjukkan kita sudah bertoleransi dengan orang beragama lain dalam hal ibadah, kita tidak boleh ganggu. Tetapi dalam hal akidah, kita sering juga diserang ya. Seperti tadi penjelasan Ustadz Dudi, kita memang lebih banyak diserang baik oleh orang-orang Islam yang mungkin bisa dikatakan liberal atau juga orang-orang yang beragama lain. Nah, siapa agama lain di luar Islam yang memang tugasnya dan misinya itu membawa orang-orang beragama di luar agama mereka untuk masuk agama mereka?
Yang saya maksud tidak lain tidak bukan adalah agama Kristen, ya. Kristen itu bisa dari Katolik, bisa dari Protestan, bisa dari Ortodok dan sebagainya. Kenapa saudara-saudara kita yang Kristen kok rajin-rajinnya gitu ya mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka? Karena memang di dalam kitab suci mereka ada perintahnya, gitu ya. Di dalam Matius 28:19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau kita di Islam, kita juga diperintahkan untuk berdakwah. Tetapi di dalam Islam kita mengenal yang namanya sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Di dalam Islam kita juga mengenal yang namanya la ikraha fiddin. Di dalam Islam kita juga mengenal yang namanya lakum dinukum waliyadin. Jadi kita Islam berdakwah, tetapi kita juga tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada rayuan, intimidasi dan sebagainya. Di dalam negara Republik Indonesia itu ada sebuah produk pemerintah, yaitu namanya keputusan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 1979, yang mana isinya adalah mengenai pensiaran agama. Di dalam aturan tersebut, di dalam bab 3 pasal 4 dikatakan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Ya. Produk itu dikeluarkan tahun 1979 yang mana sebelum disahkan menjadi peraturan aturan pemerintah, itu dulu banyak diprotes oleh kalangan Kristen. Kenapa mereka protes? Mereka beralasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, setiap warga negara bebas untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Mereka tidak mau dibatasi untuk mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Namun pemerintah Indonesia pada waktu itu tetap mengeluarkan keputusan bersama tersebut, sehingga kita sekarang mempunyai aturan nih, ya, bagaimana aturan untuk mensiarkan agama. Kita umat Islam juga mensiarkan agama kita juga agama misi, kita juga menyasar kepada orang-orang yang belum beragama, itu tidak dilarang. Tetapi kita tidak mensiarkan agama kepada orang-orang yang sudah beragama. Nah, kalangan Kristen ini yang paling banyak melanggar aturan tersebut, ya. Karena apa? Karena di dalam aturan tersebut ternyata sanksinya juga tidak terlalu tegas, sanksinya juga tidak terlalu jelas, ya. Sanksinya hanya akan dikenakan sanksi menurut ketentuan yang berlaku gitu aja. Jadi masih banyak yang berani untuk melanggar aturan tersebut. Makanya kita bisa melihat program-program kristenisasi di Indonesia masih marak, ya. Bahkan mereka berani door to door ke rumah-rumah orang Islam menawarkan agama mereka. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita menghadapi mereka? Kita tidak pernah tahu kapan rumah kita diketok-ketok oleh misionaris-misionaris, ya. Memang tidak semua cabang agama Kristen melakukan hal tersebut, tetapi mereka punya cara masing-masing. Entah itu yang menggunakan seminar di desa-desa, entah itu yang door to door ke rumah-rumah orang Islam, entah itu yang mereka memberikan bantuan-bantuan, terutama pada waktu bencana alam dan sebagainya. Itu semuanya hanyalah cara-cara mereka. Belum lagi misionaris-misionaris yang punya tugas khusus untuk mencari orang selain agama mereka untuk dijadikan misionaris lagi, ya. Jadi mereka melakukan misi mereka di daerah-daerah, mencari orang-orang, boleh saya katakan orang-orang Islam yang taat beragama untuk dijadikan misionaris lagi. Bahkan tingkatan kegiatan misionaris-misionaris itu boleh dikatakan cukup terstruktur, gitu ya. Salah satu cara yang mereka lakukan itu mereka menggunakan yang namanya sistem kontekstualisasi C1 sampai C6. Apa itu? C1 itu adalah mereka membangun gereja di sebuah remote area, tetapi mereka masih menggunakan bahasa asal mereka, misionarisnya. C2, mereka sudah menggunakan bahasa lokal. C3, selain menggunakan bahasa lokal, mereka juga sudah mulai menerima budaya dan tradisi lokal. C4, selain menggunakan bahasa lokal, menerima budaya lokal, mereka sudah mulai menerima budaya dan tradisi Islam. C5, mereka sudah mulai kelihatan seperti orang Islam.
menggunakan atribut orang Islam, menggunakan fashion orang Islam, berpenampilan seperti orang Islam, memelihara jenggot dan sebagainya, tetapi mereka masih punya identitas Kristen. C6, mereka sudah tidak bisa dibedakan antara orang Islam dengan yang lain, ya. Mereka mengaku beragama Islam, berKTP Islam, melakukan sholat, tetapi mereka punya misi untuk mencari orang atau mencari informasi di daerah tertentu. Contoh yang paling mudah kita ingat adalah ketika masih pada zaman penjajahan Belanda, seorang Belanda yang bernama Snoek Hurgronje, dia sampai pergi ke Arab Saudi, sampai pergi haji, belajar bahasa Arab, belajar Quran, datang ke Indonesia mengganti namanya dengan Abdul Ghafur, masuk ke daerah Aceh mengajar Islam, mengajar Quran, ya bisa disebut ustadz, tetapi ternyata dia punya misi mencari informasi tentang daerah Aceh. Setelah Snoek Hurgronje masuk Aceh, informasi sampai ke Belanda, barulah Aceh bisa ditaklukkan oleh tentara Belanda di Indonesia. Itu yang terjadi. Nah, jadi kita perlu sangat-sangat waspada. Jangan sangka dosen-dosen di UIN misalnya atau di IAIN belum tentu itu murni Islam, ya. Ada kejadian. Dari mana saya tahu? Saya tahu dari kalangan mereka sendiri yang sudah keluar dari kalangan mereka dan masuk Islam. Nah, sekarang saya beralih kepada ilmu kristologi. Kenapa kok orang Islam perlu mengetahui kristologi, ya? Walaupun belajar kristologi itu bukan fardu ain, hanya fardu kifayah, tetapi saya merasa semua umat Islam perlu mengetahui yang namanya ilmu kristologi ini. Kenapa kita harus mempelajari kristologi? Ya, walaupun tidak wajib, ya. Karena kalangan Kristen sendiri di sekolah tinggi mereka, itu mereka juga belajar Islamologi. Buat apa mereka belajar Islamologi? Untuk sebagai bekal mereka mengenal Islam dari dalam, dan juga untuk memurtadkan orang Islam. Kenapa saya berani ngomong begini? Ada jebolan STT mereka yang mengatakan hal ini. Bahkan belum lama kalau Bapak Ibu perhatikan berita-berita di YouTube atau di internet, ada sebuah sekolah tinggi teologi Kristen yang berada di Nias, ya, yang ternyata mempunyai materi-materi kuliah mereka isinya menghujat Rasulullah, isinya menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka gunakan itu untuk apa? Untuk menyusup ke dalam Islam, menjelek-jelekan Islam dan sesembahannya, sampai akhirnya bisa membuat orang-orang Islam murtad. Di sekolah tinggi teologi sendiri, mungkin ya, tidak semua, tapi hampir kebanyakan, ada sebuah syarat kelulusan buat mahasiswa-mahasiswa STT. Salah satunya apa? Salah satunya adalah untuk mereka bisa lulus, itu mereka harus bisa memurtadkan orang dari luar agama mereka masuk ke dalam agama Kristen. Ada yang minimal 3 orang, ada yang minimal 5 orang, bahkan saya pernah mendengar ada yang diminta sampai 20 orang. Nah, jadi kalau mereka sendiri belajar Islamologi untuk mencari orang di luar Kristen masuk ke dalam agama mereka, bagaimana sekarang kita menghadapi orang-orang seperti itu, ya? Jangan salah bahwa di Indonesia itu orang Katolik dan orang Protestan, ya, digabung semua, termasuk dari kalangan Kristen-Kristen yang lebih kecil-kecil. Total itu kurang lebih ada 30 juta manusia. Anggap aja berapa persen dari mereka, mungkin 5%, mungkin 2%, yang menjadi misionaris. Kita bisa hitung berapa orang yang menyebar ke seluruh Indonesia, ya. Bapak Ibu juga bisa mengecek di website, ya. Bapak Ibu silakan buka website namanya Joshua Project, ya. Joshua Project kalau Bapak cek di situ ada program-program kristenisasi di seluruh dunia. Bapak tinggal pilih negaranya apa, Indonesia. Ketika Bapak buka klik Indonesia, nanti akan kelihatan kantong-kantong Kristen, daerah-daerah kerja mereka di seluruh Indonesia, ya. Yang paling besar yang saya tahu, kantong-kantong Kristen itu ada di daerah Papua. Nah, jadi mereka nggak main-main, gitu ya, untuk memasukkan orang di luar agama mereka ke dalam agama mereka. Apalagi di Indonesia, sebagai negara yang punya penduduk Islam terbesar di seluruh dunia, mungkin sekarang sedang bersaing dengan Pakistan, ya. Itu kan merupakan sebuah bangsa yang sangat menggiurkan buat mereka.
ya. Tentu saja kita sadar bahwa tidak semua orang Islam itu berilmu, tidak semua umat Islam di Indonesia itu mempunyai ilmu yang sama, sehingga masih banyak saudara-saudara kita yang Muslim yang menjadi target mereka untuk dimasukkan ke dalam agama mereka. Caranya tidak usah kita jauh-jauh gitu ya. Orang tua kita mungkin dulu ketika 10-15 tahun yang lalu mereka lebih banyak atau lebih suka memasukkan anak-anak mereka untuk masuk ke dalam sekolah-sekolah Kristen ya atau sekolah-sekolah Katolik. Katanya alasannya lebih disiplin dan sebagainya. Keluarga kita juga mungkin masih banyak yang mengirimkan saudara-saudaranya ketika sakit masuk ke dalam rumah sakit Kristen ya. Atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan punya yayasan Kristen. Dengan kita mengirimkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah Kristen atau mengirimkan anak-anak kita ke rumah sakit Kristen, kita sudah menempatkan saudara-saudara kita atau anak-anak kita ke dalam lingkungan Kristen yang mana berpotensi menjadikan mereka murtad. Ya. Alhamdulillah, sekarang di Indonesia sekolah-sekolah Islam sudah mulai banyak, rumah sakit Islam juga sudah mulai banyak, gitu ya. Nah, mereka juga mempunyai misi memasukkan orang-orang Kristen sebanyak-banyaknya kemana? Ke militer misalnya, ke instansi-instansi pemerintah, ke sekolah-sekolah sudah pasti, ke mana lagi? Pokoknya ke tempat pelayanan umum atau publik. Nah, maka itu kita sebagai umat Islam, ya mau dikatakan kita ini orang awam, tapi tetap saja kita harus sedikit belajar tentang Kristologi. Kristologi itu adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama mereka. Ya, maka itu kalau kita tidak belajar Kristologi, kita tidak pernah mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap Yesus atau terhadap Nabi Isa alaihissalam, dan juga pandangan kita terhadap akidah mereka. Ya, seperti topik kita pada malam hari ini, Yesus Kristen atau Muslim. Saya bisa jawab, saya bisa berargumentasi sebanyak-banyaknya dengan seorang pendeta. Tapi tentu saja tidak semua umat Islam bisa melakukan tersebut karena keterbatasan literasi, ya kan? Kalau Bapak Ibu misalnya ketemu orang di pasar dibilang ikut Yesus itu sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa Bapak Ibu gitu. Mereka mencoba memainkan psikologi kita gitu untuk mengikuti agama mereka karena kita merasa sebagai orang yang sudah berdosa. Tetapi kalau kita baca kitab mereka sendiri, ternyata apa yang mereka katakan tidak semuanya berasal dari kitab suci mereka. Nah, berarti kan kita harus tahu isi kitab suci mereka, gitu kan? Itu yang saya pelajarin, ya. Saya alhamdulillah bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid yang berpusat di Surabaya, yang mana kami selain misi utamanya adalah membina para mu'alaf, juga kami melakukan jalur perang pemikiran, ya. Kami melakukan jalur perang pemikiran ini dengan kaum kufar, yang mana alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua litbang, sehingga saya ditugaskan ya dalam 1 tahun saya harus berdebat dengan pendeta ya yang punya jemaat gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita membuat edukasi. Edukasi untuk apa? Untuk kepada umat Islam, juga kepada orang-orang yang belum Muslim. Itulah tugas kami. Sehingga kami berpandangan bahwa ilmu Kristologi ini adalah dakwah tauhid, yaitu apa? Dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Ya. Kami juga berpandangan bahwa dakwah Kristologi ini yang merupakan dakwah tauhid, ini juga merupakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Betul nggak? Betul ya? Nah, cuman kalau buat kami, siapapun orang yang mempelajari Kristologi ini, yang disebut dengan Kristolog, yang paling hebat itu bukan Syekh Ahmed Didat, almarhum, bukan Dr. Zakir Naik, bukan mungkin Syekh Yusuf Estes, bukan mungkin ustadz-ustadz kita, bukan saya, dan sebagainya. Tetapi siapa? Rasulullah SAW. Dia atau beliau adalah Kristolog yang paling hebat di seluruh dunia, buat kami ya. Karena apa? Karena ilmunya beliau kan dari wahyu Allah SWT. Nah, itu yang menjadikan kami bersemangat untuk menyebarkan dakwah Kristologi ini. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam materi pokok.
Yesus, Kristen, atau Muslim, gitu ya. Sebelumnya izin saya minum dulu ya, suara udah mulai serak ini. Masya. Baik. Nah, ketika kita membicarakan Yesus itu Kristen atau Muslim, kita kita harus mengetahui apa akidahnya orang Kristen dan apa akidahnya orang Islam, ya kan? Di dalam Islam kita semuanya sudah tahu bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, ya. Mungkin kita sering membaca dalam setiap hari kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Itu adalah dari Quran surat Al-Ikhlas, surat ke-112 ayat 1 sampai ke 4. Itu pegangan kita. Itu yang paling mudah kita pegang, ya. Bagaimana dengan akidah saudara-saudara kita yang Kristen yang mengatakan bahwa mereka menggunakan doktrin yaitu Trinitas, ya. Trinitas itu adalah sebuah sistem kepercayaan yang memahami bahwa Tuhan itu Esa. Mereka akan tetap bilang Esa, tetapi Tuhan itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, ya, yaitu siapa? Yang disebut dengan Bapa. Bapa ini disebut dengan Allah, oleh kitab mereka disebut Allah. Kemudian Yesus atau yang disebut dengan Firman atau Anak atau Putra. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah dianggap sebagai Roh Allah itu sendiri, gitu, ya. Tuhan mereka tetap Esa, tetapi mereka mengatakan Tuhan itu mereka bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi ini. Jadi mereka bilang Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tetapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Lanjut, mereka akan bilang Bapa itu Maha Kuasa, Yesus itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa. Tetapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Kalau itu membingungkan buat Bapak Ibu, tolong ditelan dulu aja ya. Itu adalah akidah mereka. Nah, sekarang bagaimana ketika kita misalnya pada Allah kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, kemudian mengenalkan akidah mereka, kemudian mereka mencoba mempengaruhi kita. Nah, sekarang berarti kan kita harus mengetahui kitab mereka dulu nih, ya. Apa yang ada di dalam kitab mereka? Kitab mereka, saya akan pakai alat peraga ya sebenarnya. Nah, orang Kristen itu mereka para jemaat rata-rata itu mereka memegang kitab mereka yang disebut dengan tulisannya apa nih? Alkitab, ya. Saya sebagai Kristolog, ya, yang sudah mempelajari Islam, saya menghimbau Bapak Ibu jangan menyebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab, ya. Nanti mereka punya kitab lagi yang begini. Nanti mereka punya kitab lagi yang tulisannya begini. Kitab suci Injil. Ya. Saya juga menghimbau Bapak Ibu jangan menyebut kitab ini sebagai Injil. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an kita nama lainnya juga Alkitab, ya. Kalau kita umat Islam membaca Quran, kita mengetahui ada kata Injil, kita tahunya Injil itu hanyalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul? Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berarti ada berapa wahyu? Cuman 1 wahyu. Kalau di dalam yang kitab mereka sebut dengan Injil ini, di dalamnya nanti mereka sebut Injil itu ada 4. Ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injilnya lebih dari 1, gitu ya. Kalau kita umat Islam mengetahui Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam cuma 1. Nah, itulah bedanya. Nanti akan saya jelaskan lagi kenapa kita jangan sebut kitab mereka sebagai Alkitab dan jangan sebut kitab yang mereka juga dengan sebutan Injil. Yang ini mereka punya 2 bagian penting di dalam kitab mereka, ya. Di dalam kitab mereka ini kalau Bapak Ibu lihat di sini ada indeks-indeks yang warna hitam, juga ada indeks-indeks yang berwarna merah, betul ya? Indeks-indeks yang berwarna hitam ini mereka sebut dengan sebutan
Perjanjian Lama. Ya. Nah, tulisannya seperti ini. Kalau indeks yang merah, mereka sebut dengan sebutan Perjanjian Baru. Tulisannya seperti ini. Apa bedanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Dapat saya sampaikan bahwa yang disebut dengan Perjanjian Lama itu adalah kitab-kitab yang disebut dengan di dalam istilahnya ada sebutan Taurat, ada sebutan Mazmur. Kita mengenal di dalam Quran juga disebut ada Zabur, ya. Nah, ternyata di kitabnya orang Kristen ini yang disebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang Perjanjian Lama ini ternyata bukan berasal dari Kristen, ya, tetapi berasal dari kitabnya orang Yahudi yang bernama apa? Tanakh. Bentar ya, Pak ya. Bentar, Bapak Ibu ya. Ini ngambilnya agak susah. Yang Tanakh di mana ya? Oh, di sini nggak ada. Hah? Itunya nggak ya? Terakhir tadi yang dibacain si ibu itu. Bukan, itu mah itu mah yang Iya itu. nggak ada ini. Oh, ini paling bawah, sorry, sorry. Oh iya. Iya. Ya, sama. Mohon maaf, Bapak Ibu agak lama, mohon maaf. Oh, mohon maaf kok, izin Ya. masuk sebentar. Ya, sebelum lanjutkan materi, saya mengingatkan kok untuk waktu penyampaian materi atau tausiah itu sampai jam 9:10 kok. Oke, cukup. Nanti saya percepat nanti ya. Nah, yang disebut Perjanjian Lama di sini itu ternyata berasal dari kitabnya orang Yahudi. Nah, inilah kitabnya orang Yahudi, namanya kitab Tanakh. Nah, di sini tulisan ini Tanakh nih ya. Tanakh ini singkatan dari Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Taurat itu buat orang Yahudi itu artinya adalah 5 kitab Musa, ya, yaitu apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sorry, ada ulangannya. Kemudian kitabnya orang Yahudi itu yang ditulis dalam bahasa Ibrani disusun di tahun kira-kira 450 sebelum Masehi, diterjemahkan menjadi kitab berbahasa Yunani, gitu. Ya, ini nama kitabnya dalam bahasa Yunani, diterjemahkan di abad ketiga sebelum Masehi, beredar terus sampai akhirnya di abad keempat baru dijadikan separuh kitabnya orang Kristen. Permasalahannya apa? Kenapa? Emang kalau pakai kitabnya orang Yahudi, emang kenapa masalahnya? Masalahnya adalah orang Yahudi di dalam kitab mereka itu tidak mengakui bahwa di dalam sini itu ada yang namanya nubuat ya. Nubuat itu semacam ramalan gitu. Kalau ramalan orang biasa, kalau nubuat itu yang meramalkan nabi gitu. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi itu tidak ada yang disebut ramalan atau nubuat untuk Yesus. Tetapi oleh orang Kristen, terjemahan yang mereka pakai ini, yang dalam bahasa Yunani ini terjemahannya diubah-ubah oleh orang Kristen di abad kedua, ketiga, keempat oleh bapak-bapak gereja yang namanya Origen, Lucian, Hezesius, yang menjadi seolah-olah kitab ini jadi meramalkan atau menubuatkan tentang Yesus di kitab orang Kristen di Perjanjian Baru. Gitu. Ya. Makanya orang Yahudi kalau dikasih kitab ini mau baca nggak mau, mereka kan buang ke tempat sampah kitab ini. Nah, oke, sampai akhirnya menjadi kitabnya orang Yahudi di sini. Inilah yang dipakai oleh orang Kristen. Sekarang ketika kitabnya orang Yahudi sudah dipakai oleh orang Kristen, konsep ketuhanannya jadi berbeda. Kalau di kitabnya orang Yahudi ini masih ada konsep monoteis atau tauhid, ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, ini kita juga bisa bedakan lagi. Di dalam sini Perjanjian Baru ada 4 kitab yang disebut dengan gospel ya. Saya sebutnya gospel bukan Injil. Orang Kristen nyebutnya Injil. Yang dari tadi saya sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang mana 4 kitab itu yang menceritakan tentang kisah
lahir, hidup, dan matinya Yesus Kristus gitu ya, yang di sini nih buat kita. Selebihnya ini adalah surat-surat dari orang yang bernama Paulus, dan juga ada disebut rasul-rasul yang lain, ada Petrus, Yohanes, Yakobus, dan sebagainya. Bedanya apa di dalam sini dan sini gitu ya. Kalau di dalam yang 4 gospel ini, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nah ini kita sekarang sudah mulai masuk ke dalam pokok pembicaraan ya. Di dalam 4 gospel, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan tentang lahir, hidup, mati, bangkitnya Yesus, ternyata kalau kita perhatikan ayat-ayatnya, Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Ya, saya ulangi lagi. Yesus ternyata tidak pernah mengajarkan kekristenan. Kenapa? Kan Kristen tadi kan saya bilang akidahnya percaya Trinitas. Yesus sendiri di dalam 4 gospel tidak pernah mengajarkan ajaran Trinitas. Malahan Yesus yang di 4 gospel itu mengulang perkataan yang disebut dengan Nabi Musa di Perjanjian Lama. Di dalam Ulangan 6 ayat 4, Nabi Musa mengatakan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengulang apa yang dikatakan Nabi Musa. Ya. Konsep keselamatannya, atau sebelumnya mungkin konsep Tuhan itu bisa jadi manusia atau tidak. Gitu. Di dalam Perjanjian Lama, tidak ada konsep Tuhan bisa menjelma jadi manusia. Ya. Jadi ada di ayat Bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Nanti ada lagi di Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Tuhan di bumi. Nanti ada lagi di misalnya Keluaran 33 ayat 20. Tidak ada manusia yang bisa memandang Tuhan dan tetap hidup. Nanti ada lagi di 1 Tawarikh misalnya 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Ya, itu adalah ayat-ayat di dalam kitabnya orang Yahudi yang menyatakan sifat-sifat Tuhan. Ya. Tuhan itu Esa, Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia, Tuhan itu tidak ada yang bisa melihat Tuhan, Tuhan itu tidak dapat menempati langit dari menguasai segala langit dan sebagainya. Tetapi ketika masuk ke dalam 4 gospel, Yesus juga tidak pernah mengajarkan hal yang berbeda dengan ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama. Okay? Ketika Yesus sebuah kesempatan ditanya oleh orang-orang Yahudi, apa hukum yang terutama? Yesus mengulang apa yang dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kita orang Islam mengenal Qul huwallahu ahad. Itu adalah ayat yang sama, yang paralel gitu ya, mengenai sifat daripada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dari sisi konsep keselamatannya, ayat-ayat di dalam kitabnya orang Yahudi ini juga tidak pernah mengajarkan Tuhan itu perlu manusia untuk mati menebus dosa orang lain gitu. Itu tidak ada, ya. Bahkan ada ayat di dalam Ulangan pasal 24 ayat 16 yang mengatakan seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya, seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Nanti dilanjutkan lagi, ada ayat lagi di Yeskiel 18 ayat ke-20 dan 21. Orang yang berdosa itu yang mati. Seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya, seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Nanti ada lagi ayat di dalam Yesaya 1 ayat 16 dan 18 sampai 18. Ada kalimat begini. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Kendalikan orang kejam. Usahakan keadilan. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda. Baiklah, marilah kita berperkara. Firman Tuhan tulisannya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesus di dalam 4 gospel
mengajarkan juga hal yang sama dengan perjanjian lama, yaitu apa? Untuk masuk ke dalam sorga, orang Israel hanya perlu apa? Bertobat. Ada di ayat Matius 18 ayat 3, Yesus mengatakan, diceritakan di sini, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Ya, Yesus juga mengatakan kepada orang-orang Israel, ikutilah ajaran orang-orang ahli Taurat. Ikutilah ajarannya, tetapi jangan ikuti kelakuannya. Jadi Yesus menuduh orang-orang Taurat itu mengajarkan Taurat, tapi mereka tidak melakukannya. Jadi Yesus menuduh orang-orang Taurat itu sebagai orang-orang munafik, gitu ya. Nah, Yesus sendiri juga mengajarkan kepada murid-muridnya, juga kepada bangsa Israel, untuk apa? Hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa itu, yang disebut dengan Bapa, atau yang disebut dengan tulisan di sini Allah, gitu ya. Sepenuh hati, itu ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan bisa jadi manusia, kemudian Yesus adalah pribadi yang kedua, atau Roh Kudus pribadi yang ketiga, gitu. Oke. Dan kalau kita baca cerita-cerita tentang Yesus di dalam 4 Gospel, ternyata Yesus itu waktu kecil juga disunat usia 8 hari. Yesus juga berpuasa selama 40 hari. Yesus juga sholat dengan cara sujud, ya. Yesus juga ternyata tidak pernah makan babi karena Yesus mengatakan dia menggenapi hukum Taurat. Diceritakan juga Yesus ketika setelah disalib jenazahnya dikafani di dalam Bible, ya. Bukan berarti kita percaya Yesus mati disalib, bukan. Terlepas daripada siapa yang disalib, jenazah yang diturunkan dari salib itu dikafani. Pertanyaannya kan jadi begini, umat beragama apa yang laki-lakinya disunat, yang berpuasa, yang sholatnya sujud, yang nggak makan babi, dan kalau mati dikafani? Agama apa? Tentu saja kita, malah orang Islam. Jadi boleh dikatakan, kita umat Islam malah sebenarnya meneruskan dan mengikuti apa yang diperbuat Yesus dalam Bible, ya. Bukan orang Kristen. Orang-orang Kristen mereka mati masuk peti pakai baju pengantin, ya. Mungkin taruh Bible sebelah sini. Kemudian mereka hampir semuanya tidak berpuasa. Ada sebagian Kristen yang berpuasa, tapi tidak semua. Orang Kristen laki-lakinya ada yang disunat, banyak kan tidak disunat, ya. Yang disunat pun alasannya hanya alasan karena kesehatan. Orang Kristen juga kebanyakan, ya, tidak semuanya, kebanyakan kalau di gereja mereka bukan sujud seperti Yesus. Ada orang Kristen yang kelompok kecil yang sujud, ada. Bahkan ada yang sholat sehari 7 kali, ada. Tetapi kebanyakan orang Kristen tidak sholat, tetapi mereka ibadahnya tidak sujud. Malah kalau kelompok yang mayoritas, malah mereka di gereja tepuk tangan dengan musik. Kemudian orang Kristen juga kebanyakan makan babi. Nah, pertanyaannya kan, ini orang Kristen ini berarti ngikut siapa? Ngikut Yesus atau bukan? Gitu, ya kan? Karena Yesus yang di kitab mereka diceritakan disunat, nggak makan babi, sholatnya sujud, puasa, dan juga jenazahnya dikafani. Pertanyaannya, siapa orang Kristen itu ngikutin siapa? Ngikutin ajaran siapa? Nah, kalau kita lihat lagi di sini, tadi setelah kita belah menjadi 2 lagi yang perjanjian baru, di dalam kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru ini, di luar daripada perjanjian lama dan 4 Gospel, inilah yang disebut dengan surat-surat Rasul Paulus, ya. Kalau kita orang Islam mendengar kata Rasul, itu artinya berbeda dengan yang disebut Rasul di dalam kitab orang Kristen. Orang Kristen menyebut Rasul itu artinya pengikut Yesus, ya. Padahal orang itu mungkin tidak pernah ketemu Yesus. Di dalam surat-surat yang di sini, itu ada kira-kira 13 surat yang ditulis oleh orang yang bernama Paulus, yang mengangkat dirinya sendiri sebagai Rasul, ya. Paulus sendiri diceritakan tidak pernah bertemu tatap muka dengan Yesus. Dia hanya mengaku pernah melihat cahaya dan mendengar suara. Kemudian dia malah berbalik memberitakan tentang Yesus. Padahal Paulus ini sebelumnya adalah
orang yang mengejar-ngejar pengikut Yesus untuk dipenjara, disiksa, dibunuh, dan sebagainya. Paulus ini siapa? Paulus ini juga ternyata orang Yahudi. Orang Yahudi tapi yang blasteran gitu ya. Bapaknya Paulus itu adalah orang Yahudi dari suku Benyamin, tapi ibunya berasal dari Yunani. Yunani kita tahu sendiri bahwa mereka mempunyai sistem kepercayaan yaitu Helenisme. Helenisme adalah kepercayaan yang menyembah dewa Zeus sebagai dewa tertinggi, dan dewa Zeus ini di bawahnya nanti ada dewa-dewa lain yang lebih rendah, dan juga dewa Zeus ini bisa punya anak dari manusia. Ya, jadi ada konsep dewa paling tinggi bisa punya anak dari manusia. Kristen mempercayai Bapa punya anak dari Maria, yaitu Yesus, yang mana orang Kristen sebut Yesus ini sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Orang Yunani sebut dewa Zeus sebagai dewa tertinggi, punya anak dari manusia, anaknya disebut setengah dewa, setengah manusia. Konsepnya ada kemiripan, ya, walaupun mungkin detailnya jauh berbeda, tapi konsepnya ada kemiripan. Nah, jadi memang ternyata Kristen itu di dalamnya agamanya mengadopsi budaya Helenisme, mengadopsi agama paganisme yang dari Romawi, dan juga mengadopsi paham Platonisme yang berasal dari budaya Helenisme. Ketiga unsur inilah yang masuk ke dalam Kristen, sehingga Kristen meneruskan yang disebut dengan agama-agama misteri yang menyembah Tuhan yang esa tapi satu, atau triad gitu ya. Triad itu adalah Tuhan tiga tapi satu, satu tapi tiga gitu. Itu yang terjadi di dalam Kristen. Paulus sendiri sebagai yang disebut dengan orang Yahudi, Paulus sendiri itu juga ternyata mengemukakan sebuah ajaran yang sama sekali berbeda dengan Yesus. Paulus mengatakan bahwa dosa yang dilakukan oleh Hawa, istri Adam, itu telah menjalar kepada setiap keturunan Adam, sehingga setiap manusia sudah punya dosa waris. Karena manusia sudah punya dosa, makanya manusia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhannya, maka Tuhan perlu turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Melalui siapa? Melalui Yesus. Itu adalah ajaran Paulus. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dosa waris, ya, karena Yesus pernah berkata, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Itu yang dikatakan Yesus. Jadi ada dua ajaran yang berbeda antara Yesus dan Paulus, gitu ya. Nah, maka itu Paulus yang mengajarkan bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat, ya, sehingga orang Kristen harus percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia atau dosa orang Kristen. Itulah perbedaannya antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa dia datang untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kalaupun ada sebagian kecil ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa banyak orang, itu ternyata menurut ahli-ahli Perjanjian Baru, ya, saya punya bukunya sebuah ini, yang namanya buku The Five Gospel, mengatakan bahwa ayat yang tercantum di dalam Markus pasal 10 ayat 45 itu ternyata bukan perkataan Yesus, tetapi ciptaan daripada penulis Markus, ya. Nah, jadi untuk menentukan atau untuk mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu Kristen atau Muslim, saya sebagai kristolog berani memastikan bahwa Yesus adalah seorang Muslim karena dia menyerahkan segala urusannya kepada Tuhannya, karena Yesus juga dia melakukan hal-hal yang sekarang kita lakukan, ya, sunat, puasa, nggak makan babi, sholat, sujud, dan jenazah dikafani. Oke, nanti ada orang Kristen yang bilang begini, kalau orang Islam bilang Yesus itu Muslim, kenapa orang Islam tidak dibaptis seperti Yesus? Gitu. Pernah kan ada orang mungkin dengar begitu ya? Kan kalau Yesus kan dibaptis, kalau orang Islam kenapa nggak dibaptis? Kalau memang aku Yesus itu Muslim, saya bisa menjawab begini. Tradisi baptis yang ada di dalam tradisi Yahudi itu sebenarnya maknanya itu sebenarnya kurang lebih sama dengan syariat kita dengan apa? Mandi besar atau mandi junub gitu.
Ya, orang Yahudi yang melakukan baptis itu sebenarnya sedang melakukan penyucian. Penyucian dari apa? Penyucian dari hal-hal yang najis. Misalnya mereka habis berhubungan dengan suami istri, misalnya mereka sudah memegang binatang yang najis dan sebagainya. Mereka mencelupkan diri mereka ke dalam sebuah kolam dengan makna yaitu apa? Menghilangkan hadas besar. Sama dengan kita ketika orang Islam mandi besar atau mandi junub, itu maknanya sama dengan baptisnya orang Yahudi. Nah, apa namanya? Kalau baptis dalam Kristen bagaimana? Beda. Kalau Kristen membaptis orang, itu maknanya bukan sedang penyucian atau sedang membersihkan dari hadas besar, tetapi orang Kristen melakukan pembaptisan itu adalah sebagai tanda atau simbol bahwa orang itu sudah lahir baru dan menyatakan iman sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi antara Yahudi, Kristen, dan Islam ada beberapa hal yang kelihatannya sama, tapi ternyata maknanya berbeda. Ya, kalau yang di Yahudi dengan di Islam ini lebih banyak yang sama. Tapi kalau dalam Kristen ini banyak yang berbeda. Gitu ya. Jadi kita sekarang bisa mengatakan bahwa Yesus itu Muslim karena ada ayat juga yang mengatakan begini. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, dianggap Yesus yang mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu maksudnya apa? Berarti kan akhirat. Untuk mengenal engkau ini siapa? Bapa, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Ya. Kita sebagai orang Islam yang mungkin paham bahasa Arab, kalau kita menerjemahkan Bapa sebagai Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus adalah yang kau utus, coba kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Akan menjadi apa? La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Nah, dengan begitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Yesus juga bersyahadat pada zaman dia masih hidup gitu, di bumi gitu ya. Yesus sendiri mengajarkan syahadat yang kurang lebih sama dengan nabi-nabi sebelumnya dan juga dengan syahadat Nabi Muhammad SAW. Kalau pada zaman Nabi Muhammad SAW syahadatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pada zaman Nabi Isa la ilaha illallah Isa Rasulullah, pada zaman Nabi Musa juga begitu, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Ya, jadi dengan hal-hal seperti ini yang menyangkut dengan akidah, kita harus berani mengatakan berdasarkan teks yang ada di dalam Bible sendiri, itu boleh dikatakan Yesus adalah seorang Muslim. Ya, dengan perbuatannya, dengan ajarannya, kita berani mengatakan Yesus Muslim. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam, kita juga mengimani hal-hal tersebut. Kita sebagai umat Islam juga melakukan apa yang dilakukan Yesus dalam Bible. Sedangkan orang Kristen, mereka yang laki-laki kebanyakan tidak disunat, mereka kebanyakan makan babi, mereka kebanyakan tidak sholat sujud, mereka kebanyakan tidak berpuasa, dan mereka kalau mati tidak dikafani. Ya, Paulus mengajarkan hal-hal yang baru, yang merupakan boleh dikatakan ide-ide baru yang berlainan dengan Yesus. Yang diikuti orang Kristen adalah yang disebut dengan ajaran-ajaran Paulus ini. Pada masa Kristen-Kristen awal, ketika Kristen baru tumbuh, itu Kristennya bermacam-macam golongan, gitu ya. Ada yang disebut dengan Kristen Gnostik, yang tidak percaya bahwa yang disalib adalah Yesus, tetapi yang disalib adalah Simon orang Kirene. Ada Kristen Arianisme yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengatakan Yesus hanyalah seorang ciptaan, Yesus adalah ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tetapi dia bukan Tuhan. Ada Kristen-Kristen yang disebut dengan Nazarin, ya. Ada Kristen-Kristen yang disebut dengan Ebionite. Yang Nazarin dan Ebionite ini adalah sama-sama orang Yahudi, mereka tetap bersunat, mereka tidak makan babi, mereka tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, tapi mereka hanya menganggap Yesus sebagai pemimpin rohani. Nah, Kristen yang berikutnya adalah Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus, yang mengikuti ajaran Paulus. Kristen yang mengikuti ajaran Paulus inilah yang digandeng oleh Kekaisaran Romawi pada saat itu, sehingga ketika mereka sedang membentuk akidah mereka dan meneguhkan akidah mereka, Kristen-Kristen yang lain ini dibasmi, kitab-kitabnya dibakar, orang-orangnya dipenjara, diungsikan, dibunuh, dan sebagainya. Kristen yang sekarang kita lihat itu
menelurkan akidah mereka dengan Trinitas itu melalui beberapa konsili. Konsili itu adalah muktamar ya, kalau kita lihat, kita samakan dengan bahasa Indonesia ya. Konsili yang pertama mereka lakukan di namanya Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Dinyatakan bahwa Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi artinya Yesus juga Tuhan. Konsili yang kedua, mereka menetapkan bahwa Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Roh Kudus juga Tuhan. Di tahun 381 Masehi, Konsili Konstantinopel namanya. Oke. Jadi Trinitas baru terbentuk itu ada di tahun 381, abad keempat, 300 tahun lebih daripada Yesus diangkat. Ini terbentuklah konsep Trinitas. Dibuat lagi konsili tahun 431 Masehi di kota Efesus menyatakan bahwa Maria adalah bunda pengantar Tuhan ke bumi. Dibuat lagi konsili di kota Kalsedon menyatakan bahwa Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Dibuat lagi konsili di kota Konstantinopel, disebut Konsili Konstantinopel kedua, yang mengatakan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristusnya. Dibuat lagi konsili di Konstantinopel lagi, disebut Konstantinopel ketiga tahun 687 Masehi, menyatakan Yesus punya satu kehendak atau dua kehendak. Terakhir dibuat lagi konsili di kota Nisea lagi, disebut sebagai Konsili Nisea kedua tahun 787 Masehi, bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Nah, jadi mereka butuh 7 konsili untuk membentuk dan meneguhkan akidah mereka. Ya, tentunya dengan akidah Trinitas. Ternyata tidak semua Kristen juga mengikuti aliran Trinitas. Jadi sekarang ini di seluruh dunia kita bisa melihat 3 kelompok Kristen yang utama, yaitu yang pertama golongan Trinitarian, ya, yang mengikuti doktrin Trinitas. Yang kedua, ada kelompok Kristen yang namanya Unitarian. Unitarian ini tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Pola pemikirannya sama dengan pola pemikiran yang Arianisme yang tumbuh di abad ke-2 dan ke-3. Kelompok Kristen yang ketiga disebut sebagai Kristen Oneness. Kristen Oneness ini yang mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, tapi bukan 3 pribadi, tapi satu pribadi. Ya. Nah, sekarang di Quran kita sudah membaca bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri mengkafirkan, ya, mengkafirkan orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Isa putra Maryam. Di Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Itu ditujukan kepada Kristen yang oneness tadi ini. Ya, karena mereka mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Yang tengah bagaimana? Yang tengah tidak disanggah karena mereka tidak menyembah Yesus. Yang Trinitarian disanggah oleh Quran di surat yang sama, di Quran surat Al-Maidah ayat ke-73, yang mana dikatakan sungguh telah kafirlah yang mengatakan Allah adalah salah satu dari yang 3. Ya. Tetapi di Quran surat yang sama, di Quran surat Al-Maidah ayat 116, itu juga dikatakan insya Allah nanti ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan, apakah kamu Nabi Isa putra Maryam pernah menjadikan dirimu dan ibumu selain aku untuk menjadi sesembahan Bani Israel, gitu kan? Ayat itu juga untuk membantah konsep kekristenan yang sekarang sudah punah, ya. Tapi timbulnya dulu di abad keempat sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Waktu itu ada Kristen-Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Nama kelompoknya adalah Kristen Koliridianisme, ya. Atau juga ada Kristen yang lain yang menyembah Maria namanya Kristen Mariamites. Nah, jadi di dalam Quran itu sudah membantah semua konsep ketuhanan Kristen. Baik itu yang Trinitarian, baik itu yang Oneness, maupun yang Koliridianisme. Tapi kalau yang Koliridianisme sudah punah, sekarang yang timbul Trinitarian, Oneness, dan Unitarian. Ya, ini yang kita harus tahu nih, jenis Kristen mana ini, gitu. Jadi ketika kita berdiskusi dengan mereka, kita sudah mengetahui akidah mereka sehingga kita bisa menyiapkan argumen-argumen yang tepat untuk mereka. Nah, jadi kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Kajian Kristologi ini adalah kajian yang cukup luas. Saya belum berbicara tentang kontradiksi ya di dalam kitab mereka.
termasuk di dalam kitabnya orang Yahudi sendiri yang ini. Kitabnya orang Yahudi ini, walaupun konsep ketuhanannya sama dengan Islam Tauhid, tetapi di dalam kitabnya orang Yahudi ini juga banyak terjadi kontradiksi. Belum lagi nanti yang disebut dengan ayat-ayat yang tidak otentik, ya, ayat-ayat yang tidak asli, ayat-ayat yang tambahan, ayat-ayat yang sisipan, bahkan ada ayat-ayat yang pinjaman, ya, pinjam tapi nggak dibalik-balikin. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu ada masalah-masalah seperti itu, ya, ada masalah kontradiksi, ada masalah ayat-ayat yang tidak asli dan sebagainya. Itu saya belum bahas karena untuk membahas itu saya harus mengenalkan dulu apa itu ilmu kristologi, apa perbedaannya dari Yahudi, Kristen dan Islam, konsep ketuhanannya bagaimana, konsep keselamatannya bagaimana, dan satu lagi konsep Mesiasnya. Nah, sebagai penutup sebelum saya tutup, ya, perbedaan konsep Mesias yang tadi saya katakan. Mesias dalam Ibrani atau Yahudi, Kristus dalam Kristen, Al-Masih dalam Islam. Perbedaan yang paling mencolok adalah Kristen mengklaim bahwa Yesus adalah seorang Mesias atau orang yang dijanjikan di dalam kitabnya orang Yahudi, ya. Tetapi hal itu ditolak oleh Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi bilang yang disebut Mesias yang akan datang itu, ya, itu benar-benar manusia, bukan Tuhan yang turun jadi manusia, ya. Orang Yahudi mengatakan begitu. Yang kedua, yang disebut dengan Mesias itu adalah harus keturunan Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam melalui anaknya Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan Yesus di dalam kitabnya orang Kristen ini punya ayah namanya Yusuf yang keturunan Daud, tapi bukan anak kandung Yusuf, gitu. Jadi orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias karena Yesus bukan anak kandung Yusuf yang merupakan keturunan Daud dari Salomo atau Sulaiman. Yang ketiga, orang Yahudi mengatakan bahwa Mesias itu nanti akan datang ketika di seluruh bumi ini sudah tidak ada orang mengangkat senjata atau sudah tidak ada perang. Zaman sekarang masih ada perang. Zaman Yesus terakhir masih ada perang. Jadi orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Orang Yahudi juga mengatakan Mesias yang akan datang itu ketika di seluruh bumi semua manusia sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Zaman sekarang mungkin masih ada manusia yang tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Kan? Yang terakhir, orang Yahudi mengatakan bahwa Mesias yang akan datang itu melakukan misinya datang cukup sekali, ya, sebagai Mesias, sebagai raja orang Israel, gitu. Kapan datangnya? Nanti. Ya kapan? Ya nanti. Setelah tidak ada perang, setelah setiap manusia mengenal Tuhan, setelah ada perintah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, orang Kristen menceritakan di sini Yesus sebagai Mesias sudah datang ke bumi, sudah melakukan misinya, mati di atas kayu salib, sudah diangkat, dan nanti akan datang lagi. Itu yang tidak masuk dalam konsep Yahudi. Kalau di dalam Islam, konsep Al-Masih itu tidak ada konsep seperti itu. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu malah merupakan pertanda akan adanya hari kiamat nanti, ya. Dan juga Nabi Isa alaihissalam, kita juga mengimani, sebagian besar Islam mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam ini nanti akan datang lagi untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, dan membunuh babi. Ketiga poin ini, mungkin ada yang keempat, yaitu membagikan harta sampai orang tidak mau menerimanya. Tetapi yang membunuh Dajjal ini bisa dikatakan harfiah, tetapi yang mematahkan salib dan membunuh babi ini bisa dikatakan adalah membantah fitnah orang Kristen yang telah menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi dari perkenalan ini baru pengenalan ini, ya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus berdasarkan kitabnya orang Kristen sendiri mempunyai akidahnya orang Islam, melakukan perbuatan atau sunnahnya orang Islam. Jadi sebenarnya kita orang Islam itu malah melakukan sunnah Yesus dalam Bible. Ya, nanti saya bisa buktikan ayat-ayatnya dalam perdebatan atau apa. Baik, kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini masih jauh daripada keseluruhan ilmu kristologi. Ya, saya juga alhamdulillah diberikan mandat atau amanah untuk mengajar ilmu kristologi ini di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang ada di Bekasi. Ya, mudah-mudahan ilmu kristologi ini bisa diteruskan oleh adik-adik kita, yang mana mahasiswa-mahasiswa STID Muhammad Nasir ini berasal dari seluruh daerah Indonesia,
yang mana sebelum mereka pulang kita bekali dengan ilmu kristologi supaya mereka bisa menjaga iman dan akidah umat Islam di daerah mereka masing-masing. Gitu ya, saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga saya berdoa semoga kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan insya Allah kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم